Guys, balik lagi bersama gua dan Christian di belakang kamera, di mana di episode Coffee Shop Talk hari ini kita bakalan ngebahas kenapa harus robot ya guys, atau kenapa harus super robot. Jadi kita bahas robot, super robot atau real robot itu semua jadi satu ya. Pokoknya kenapa robot? Karena ini salah satu pertanyaan yang sering gue dapatkan di grup WhatsApp atau di ya kalau ketemu orang yang tahu gue seorang kolektor ya. Jadi biar kita nggak lama-lama, sebelum mulai jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan logo Saweria ada di pojok kanan bawah. Buat teman-teman yang juga suka robot, silakan ikutan langsung komen di video yang satu ini dan kita akan ngobrolin robot secara garis besar di konten ini guys. Oke, jadi kalau gue ditanya kenapa gue suka robot ya, jelas karena satu, awal muasalnya gue dicekokin robot oleh orang tua gue dan keluarga gue sebagai keluarga garis besar ya. Dan dulu mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau mungkin gue pernah ngomong di video gue yang lama-lama itu, bisnis orang tua gue zaman dulu adalah penyewaan VHS dan beta yang masih pakai tas keliling ke rumah-rumah gitu loh. Ci, ada film baru nih, kok ada film baru nih gitu. Nah, film-film yang gak laku itu robot-robotan dan sentai-sentaian dan tokusatsu-tokusatsuan itu distelin buat gua di rumah sama orang tua gua, dan mereka juga ngebeliin gua mainan-mainan saat mereka lagi keluar negeri. Jadi ya itu asal muasalnya lah. Garis singkatnya seperti itulah, garis padatnya gitu. Kalau lu gimana, Tian? Gua dari kecil mungkin beranjaknya lebih dari Power Ranger dulu kali ya. Robotnya ya, lebih ke Sentai Power Ranger ya. Yang lebih ke gatai, lebih kayak gitu ya. Bukan yang robot-robot jadul gitu. Tapi kayaknya kalau nggak salah gitu, gua sempat nonton Getter ya. Sempat. TVRI? Yang Shogun Geta ya namanya. Shogun Geta tuh yang di versi Amerikanya. Amerika deh. Tapi maksudnya di Indo kalau nggak salah namanya gitu juga. Shogun Geta, iya. Iya, Jadi memang. tapi masih nggak kebayang dan inget banget, jadi cuma sekilas nonton doang, jadi nggak terlalu suka. Tapi di benak masih ada ya? Di benak sempet nonton gitu. Oke, jadi asal muasalnya lu juga karena tontonan ya? Tontonan, lebih ke tontonan. Oke, Terus oke. ya dibeliin mainannya juga. Pastilah itu udah awal mula ke robot tuh pasti gitu. Karena kalau buat anak kecil, rakit, lu ngeraba-raba, Abis lihat di TV-nya terus bisa pegang tuh rasanya gimana ya? Rasanya gimana? Nah, tapi kan kalau gua nggak yang ngetek banget soal robot ya, karena Yeah. gua lebih random sih. Kalau gua kan random, jadi robot pun gua masih milih-milih yang bener-bener gua favorit. Sama tontonan kecil gua udah pasti Transformer. Nonton Transformer lo? lama ya? Jiwan? Jiwan ya, bukan Oke. yang, karena dulu kalau gua SD tuh pernah gua nggak masuk sekolah selalu nontonnya Transformer Jiwan di Antv. Ya dulu mainnya di Antv ya? Antv, dan itu gua ikutin banget. Jadi kalau Kena gua- tuh, kena? Kena banget Jiwan. Iya, iya. Sampai kalau gua mau ulang tahun pasti mintanya Transformer. Makanya dulu waktu nonton Transformer yang Michael Bay awal, itu excited banget gua. Iya pasti. Wih, keren ya gitu. Pasti. Walaupun desainnya begitu ya, Ya, tapi gua tetap. dulu kan nggak ngerti, masih bocah Iya, iya, banget. iya. Oh, lu Jadi waktu Transformer Jiwan masih bocah ya? Masih bocah. Enggak, sorry. Waktu Transformer pertama Michael Bay masih bocah ya? masih bocah. Oh, gue itu udah kerja itu. Oh, makanya kan lintas generasi. Iya, iya, Lintas iya. generasi. Maksud gua Transformer pun itu yang bikin gua nggak suka juga gitu sama robot mekanikal. Terus juga kalau zaman-zaman gua kan ada Space Tune yang di situ juga ada Transformer apa namanya Beast Wars. Beast Wars, terus yang konvoynya apa yang gue lupa, pokoknya Optimusnya konvoy apa gitu. Pokoknya jadi ada kayak Gojin Rai. Enggak, bukan Gojin Rai, pokoknya bisa gabung sama Jetfire juga, pokoknya bisa ya kayak gitulah. Ya, ya, apalah guys ya, kalau lo ada yang tahu lo tulis di kolom komen. Lupa. Karena jujur aja waktu zaman-zaman Space Tune itu gue udah nggak ngikutin lagi. Gue waktu zaman-zaman Space Tune itu gue lagi sibuk sama kerjaan atau lagi sibuk sama kuliah lah ibaratnya. Jadi gue memang ada waktu-waktu di mana gue vakum di dunia perwibuan guys. Ada waktunya. Nah, nih lanjut lagi nih ya. Itu kan asal muasalnya ya. Tapi yang membuat gue jatuh cinta sama robot itu adalah waktu gue nonton filmnya dan gue punya mainannya dan gue bisa memeragakan jurus-jurus mautnya. Kayak Voltes Tenkuken, kayak misalkan Rocket Punch, Geta Beam. Nah itu zaman-zaman itu tuh gue gimana ya? Ibaratnya tuh kayak apa ya? Relive the moment gitu. Hidup di momen itu gitu. Lu nonton filmnya, lu punya mainannya dan bisa lu ajak bergerak, bisa lu ajak koprek-koprek. Nah itu menurut gua sebuah nilai plus banget sih. Imajinasi gua di situ tuh mulai meledak ibaratnya guys.
Kalau itu tapi gue ya, gue nggak tahu cara kalian main seperti apa. Apakah sama seperti gue yang kayak Macross aja ya. Macrossnya zaman dulu ya. Dari bukan Robotech, bukan Tactom juga. Ini Macross ini nih ada barangnya kok di sini nih. Mereknya apa sih itu gue lupa tuh. Bukan Harmony Gold, bukan Harmony Gold. Pabriknya udah nggak ada, udah bangkrut. Iya. Apalagi gue sering beliin orang padahal itu. Iya, itu gue sampai boxnya gede kan? Iya, boxnya gede. Itu gue sampai punya beberapa guys, karena setiap kali transform sama gue patah. Setiap kali transform patah, dibeliin lagi. Patah, dibeliin lagi. Patah, dibeliin lagi. Jadi itu apa ya? Kena banget di gua, guys. Dan zaman itu menurut gua banyak VHS atau beta yang masuk. Ini kita bicara sebelum zaman RCTI ya, masih pakai VHS dan masih cuma TVRI. Banyak banget film-film di Jepangan yang masuk, tapi entah kenapa gua lebih suka di robot-robotan. Jadi waktu itu ada Lion Maru, ada Batman. Waktu itu ada Lion Maru, ada Gaban, Sariban, Strider, Sabogar, 17, terus 118. Tapi kan mereka kan semua tipikalnya kan live action. Gaban itu live action, Lion Maru live action, Sariban Strider live action, terus Tetsujin 17 live action, Tetsujin 18 live action. Kecuali dari Tetsujin ya itu beda ya. Itu gue belum nonton, gue nontonnya pas udah dewasa. Nah, Voltes dan Mazinger dan Getter Robo dan juga Dalton itu animasi. Dan menurut gue kena banget. Gue entah kenapa ya kalau udah lihat gambar-gambar begitu zaman dulu tuh gue udah kena banget. Gue juga nggak bisa ngejelasin ini kenapa. Apakah mungkin gue yang lebih suka dengan tipikal gambar coretan anime dibandingin live action atau gimana, gue juga nggak tahu. Kalau lu gimana, Tian? Kalau gue karena dari kecilnya udah live action ya. Kalau gue live action justru dari kecil kenanya ke live action. Tapi lu kena Gurren Lagann. Oh beda dong, itu kan udah gede. Itu udah gede, udah mulai keracunan. Beda dong, ini kan ngomongin kecil dulu. Oke. Kalau gue live action dulu justru, yang kartun justru cuman Transformers. Sama apa lagi selain itu? Udah. Powerpuff Girl nggak? Powerpuff Girl nonton sih. Powerpuff Girl nonton banget. Sailor Moon nonton nggak? Nonton. Nah tuh Sailor Moon kan kartun. Iya, tapi maksudnya kan ini ngomongnya robot. Oh iya. Iya dong. Kabotaku nonton dong kalau gitu. Kabotaku nonton banget. Itu Kabotaku, terus Robocon. Terus ini satu lagi, Winspector. Winspector masih nonton. Kok nonton sih gua? Kok nonton ya? Ayo gimana coba? Gak ngerti gua. Gimana coba? Mungkin waktu-waktu kosong bingung kan mau ngapain kan? Enggak. Gua nontonnya waktu kecil. Pat Labor nonton nggak? Pat Labor enggak. Tapi lu tahu ada Pat Labor kan? Tahu. Tapi setiap ada Pat Labor lu skip. Kenapa? Gua nggak kena. Pat Labor gua malah nggak kena sampai sekarang. Nah ya, itu beda ya guys. Itu selera lah. Kalau kita bicara Pat Labor tuh beda. Itu bukan film robot guys. Itu film drama kehidupan di kantor polisi yang dibumbuin oleh robot. Sama kayak Gundam. Oh enggak, sama kayak Oh iya, kalau sama kayak Gundam dan Macross. Sama kayak Gundam dan Macross. Macross itu adalah film cinta segitiga yang dibumbui oleh perang dan robot. Sama kayak Gundam, itu politik. Itu film politik yang dibumbuin sama robot. Apa penontonnya Isekai adalah yang tahu Alt Noah itu juga cinta. Tapi dibumbuin robot. Nah. Tapi kalau mau real robot ya, kayak Gundam, real robot ya. Oke. Alt Noah, terus kalau ya seiring berjalannya waktu, mulailah nonton yang belum ke Gurren Lagann nih, gue masih kayak nonton Captain Earth. Anjir itu yang pakai cincin kan? Iya. Yang begini kan, yang ada lima remaja itu kan? Iya. Captain Planet. He's the hero. Nah, Gonna take pollution down to zero. Itu lagunya gue ingat. Kalau Captain Earth ada anime Jepang ada Captain Earth. Oh beda ya? Oh beda. Itu Beda. kalau cuman mainannya cuman ada di Mega House anjing banget. Mega House doang yang buat. Masa sih? Iya. Ada lah salah satu teman kita punya. Coba ntar tampilin gambar ya, gue penasaran. Tampilin gambar ya. Captain Earth terus ke apa namanya? Mulai ke lupa lagi gua namanya. Beberapa robot-robot yang underrated lah. Underrated kan? Nonton tuh pas SMA. Sama loh, menurut gua ya, Gurren Lagann sama Godaner itu underrated. Tapi bagus gitu. Kalau lu sebut Gurren Lagann underrated tuh kayaknya enggak. Enggak, Gurren Lagann ngetop di kalangan kita. Di kalangan kita nih ngetop nih di dunia robot nih. Tapi keluar sedikit dari dunia robot, orang tuh nggak tahu Gurren Lagann. Tapi keluar jauh dari dunia robot, orang tuh masih tahu Mazinger. Orang tuh masih tahu Gundam. Tapi lu melangkah sedikit keluar dari dunia robot, Gurren Lagann itu namanya udah mulai. Padahal sebenarnya kalau lu nonton lu pasti nonton, ya buat teman-teman gue yang nonton Gurren Lagann, lu pasti tahu betapa kerennya Gurren Lagann dan juga Godanar ya. Menurut gue tuh underrated banget. Jangankan di luar lingkungan robot, di dalam lingkungan robot aja masih banyak teman-teman yang nggak tahu Godanar itu apa. Godanar itu salah satu robot yang bagus banget, ceritanya keren banget, konsepnya keren banget, dan itu menginspirasi Pacific Rim. Di setiap benua tuh ada robot-robot sendiri. Amerika ada sendiri, ini ada sendiri. Jadi kalau monster kaijunya dari mana, yang keluar yang robot paling dekat. Menurut gue tuh brilian banget sih, asli. Tapi dan again, kita nggak ngebahas ke situnya ya.
buat teman-teman yang bingung nih, ini ngejawab pertanyaan teman-teman lagi ya. Tontonan gua itu di sini dan Tian itu nggak selalu robot ya. Betul. Kadang kita nonton Attack on Titan, kadang kita nonton apa yang sekarang Dan, terus kadang kita nonton One Punch Man, kadang kita nonton apa lagi sih kita nonton sih? Enggak, kita nggak selalu sama. Gue lebih seneng nonton romance. Iya. Parah. Enggak. Romance. Apa yang gue tonton? Ranma gue lagi nonton, terus Dragon Ball Daima gue lagi nonton gitu kan. Maksud gue nggak semua harus robot. nggak semua harus robot tontonan gue, tapi koleksi gue memang mostly robot. Ada kok koleksi gue yang lain kayak Berserk gue ada, Dragon Ball gue ada, Tofubi juga ada, bahkan kartun-kartun Amerika kayak G.I. Joe gue banyak, terus Ghostbuster vintage gue ada, Silverhawk gue ada. Tapi kalau misalkan harus ditanya dan diharuskan memilih, gue pasti lebih cenderung beratnya ke robot gitu, karena masa kecil gua di situ gitu. Walaupun ujung-ujungnya gua dikasih juga mainan-mainan Happy Meal, McDonald yang zaman dulu lah, apalah segala macam. Ya, kalau lu Kalau gua gimana? Kalau gua sebenarnya sampai sekarang tuh masih kepengen punya robot Sentai. Lu bukannya punya ya? Tapi kan nggak yang lama-lama. Daishijin SOC-nya aja sih kan. Oh, Megazord. Nah. Kalau gua tuh demennya itu Gao Ranger dulu. Gua malah gak kena sih desainnya itu. Itu adalah konsep Sentai yang pertama kali lu gonta-ganti semua mecha itu gampang. Itu konsep pertama. Dari sebelumnya itu nggak ada. Jadi lu punya yang tangan kanan lu bisa ganti apapun enak. Lu ganti ke tangan kiri, badannya mau yang lain bisa. Itu pertama kali konsep Sentai mechanya. Yang merah nggak harus jadi kepala kan? Enggak, bukan soal kepala. Maksudnya gini, lu badan misalkan kalau Gao Ranger kan singa. Tangannya tuh nggak harus yang hiu, bisa yang lain. Kayak gitu loh. Bisa jerapah, bisa beruang. Itu konsep. Kaki bisa jadi tangan nggak? Kaki enggak bisa dong. Bukan Tangan tetap tangan kan? Bukan getter. Bukan getter dong. Maksud gua, itu konsep pertama Sentai yang Nyawa gitu. Ini bukan getter, guys. ya semua parodinya getter kan ada di banyak robot gitu. Iya. Yang bisa jadi kaki ke tangan. Ada Aquarion loh. Aquarion juga kayak getter loh. Oh iya. Aquarion tuh kayak getter loh. Tapi kan getter duluan. Iya memang. Aquarion kalau kata cewek ya. Oh sama robot yang waktu kecil gua nonton tuh Ramune. Ramune kayak gue tahu deh. Ramune itu gua sampai sekarang. Tapi gue lupa ya. Ada. Jadi robot biasa ntar dia kalau power up itu malah jadi singa. Yang satu lagi jadi. Lupa. Pokoknya itu nyantol sih itu nyantol banget dan ceritanya tuh bagus. Ada 2 season Ramune yang 2 sama yang ketiga tuh anaknya dari yang kedua kayak gitu lah. Dan tamat gue nonton. Tahun berapa? Itu gue nonton di Space Tune, zaman Space Tune 2009, 2008. Space Tune tuh dulu di bagian TPI kan kalau nggak salah ya? Sekarang yang sebelumnya Net. Oh iya, pokoknya gue zaman itu gue nggak nonton sih. Itu kan robot dan itu menurut gue masuknya super robot gitu. Enggak dong, itu real robot. Enggak dong, nggak real robot. Kan Sentai, real robot. Enggak, ini bukan Sentai. Ramune itu anime. Oh anime. Oh gue kira lo masih ngomongin yang tadi sih. Iya. Go Ranger. Gue pikir lo masih ngomongin itu. Kalau ini Ramune itu robot juga, tapi kalau mecha yang kena ke gua ya sebenarnya Sentai sampai sekarang tuh pengen gitu. Oh lu jadi punya cita-cita pengen punya Sentai. Saya cuma kan harganya kalau yang nama yang vintage ya? Ya males ya. Aduh. Dan kadang-kadang stiker-stikernya pada lepek-lepek gitu kan. Dulu waktu di Mandarake yang gelas 10.000 yen tuh kan produksi gua mahal ya. Cuman tiba-tiba sold out. Padahal kalau dihitung-hitung itu udah nggak sama box kan? Sama box. Oh, udah sama box masih ya? Terus tiba-tiba gua mau balik lagi, ada bule yang ngambil dong anjir. Oh ya, resiko lah ya. Nanti itu cerita waktu. Nanti itu cerita, boleh nggak nanti kita ada satu konten sendiri coffee shop talk yang ngebahas pengalaman Mandarake. Boleh nggak? Seru nggak itu? Seru ya. Jadi kalau dari lu lebih berat ke robot apa enggak? Enggak. Kalau gua masih tengah-tengah ya. Gua segala suka soalnya kan. Oh, jadi lu masih segala suka. Masih segala. Jadi kadang kan waifu gua suka, Transformer suka. Itu robot. Nah, maksudnya itu maksudnya kayak macam. Tapi kalau waifu lu RC juga robot. Iya, gua Bleach juga gua nonton ya kan, tapi sampai Aicho Taisen naik aja. Tapi kan lu nonton doang, bukan suka. Nah, sebenarnya suka. Kalo Cuman gua suka kayak Ranma nih. Gua suka kayak misalkan One Piece gua suka. Terus apalagi misalkan Kill la Kill gua suka. Tapi gua memutuskan untuk tidak beli mainannya. Oh. Why? Kalau sekali gua beli, pasti gua beli karakter-karakter lainnya dan itu bakalan nyeret. Beda ya, guys. Kalau orang kaya. Anjir. Nah, itu gue tahu bakalan nyeret. Nah, makanya yang gue beli cuman apa? Berserk doang. Makanya Berserk gue lengkap, gue kumpulin. Kan masih bisa, misalkan kayak gue
di FGO gue mau belinya 1 saber. Emang sekarang kalau misalkan SAF One Piece keluar nih yang bagus ya, yang lu pasti harus punya. Emangnya mungkin lu cuma beli karakter favorit lu? Kalau gue bisa gitu. Gue sih nggak bisa sih begitu sih. Mungkin karena gue terbiasa satu lini dari dulu. Satu lini, satu karakter. Oh, satu karakter. Bukan satu lini, satu karakter. Nah kalau gue nggak bisa, gue tahu kelemahan gue gitu. Kayak Dragon Ball nih, gue pasti beli Vegetanya ada pasti beli Friezanya ada pasti beli Androidnya, yang lain. Karena gue tahu kekurangan dan kelemahan gue memastikan untuk jangan nyentuh sama sekali. Ya jadi panjang duitnya kan sayang, dengan duitnya buat beli yang lain. Jadi gue harus memilih. Gue lebih ke robot aja deh, tanggung nih nyemplungnya udah lebih dalam nih. Walaupun lo sukanya Senseiya juga. Senseiya gue udah gue jual semua, Tian. Kecuali si bintang gue doang ini 1 biji ini nih udah. Yang lainnya boro-boro ada. No, nggak ada. Tetap ada yang disuka gitu. Maksudnya tetap ada hal lain selain robot lain. Ada dong. Ya seperti yang tadi gue bilang, Ranma gue nonton. Dan Dadan gue masih nonton anime-anime baru. Terus yang mungkin lu semua pada kagak tahu, misalkan High School Girl, itu gue nonton. Oh iya. Yang main dingdong segala macam. Ya, kalau itu menurut gue ngaco banget. Ya, Trivia-nya yang gue mainin semuanya gitu kan. Nah, apalagi ya, GTO gue nonton, gue baca gitu kan. Golden Boy gue baca. Terus lagi nih, Slam Dunk gue nonton, gue baca. Punya. Enggak, kalau Slam Dunk gue di buku tamat. Animenya kan nggak tamat, tapi gue dua-duanya tetap mainannya. Ya dua doang yang nggak dihitung, Ya, itu cuma Rukawa doang, Rukawa sama Sakuragi doang itu. Setidaknya lu masih mau membeli. Masih. Gitu loh. Gue menghargai karena gue suka sekali. Itu maksud gue juga begitu. Kalau yang emang bener-bener menurut gue, oh ini worth it nih, harga worth it, dipajang oke, masih masuk. Walaupun kalau misalkan di lemari itu nggak yang robot semua, maksudnya random gitu. Kalau dipajang di lemari gitu, dari misalkan atas dari cewek-cewek tiba-tiba malah ke One Piece Luffy. Scale-nya juga nggak nyambung, bodo amat kan? Bodo amat gitu. Ini gue suka gitu. Iya, gue juga bodo amat. Tiba-tiba paling bawah kayak dulu lemari gue, anime itu udah buret banget. Bodo amat, yang penting happy ya kan sih? Happy gitu. Ya guys, jadi dari kita gitu aja dulu episode kali ini. Kenapa harus robot menurut gua? Ya karena itu gua aja. Gua lebih memberatkan diri gua ke robot. Tapi bukan berarti gua tidak menikmati karya-karya lain di luar robot, baik itu karya anime, karya manga, atau misalkan animasi Disney. Walaupun film Disney sekarang yang gue tonton hanya segelintir bagian doang ya. Pixar gue masih nonton gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya gue menghargai semua karya-karya seni atau masterpiece yang dibuat oleh mereka itu. Cuman ya gua memang lebih demen ke robot. Kenapa? Karena bisa dikoprek. Ya boleh lah. Jadi itu dari gua dan Tian ya di episode kali ini. Jadi teman-teman, misalkan ada sebuah obrolan yang menurut kalian menarik dan ingin kita obrolin di sini, silakan aja. Gua sebisa mungkin lagi menghindari drama guys. Ada beberapa drama juga tetap yang masuk ke isekai. Yang mintanya nih bahas dong, ada yang ngasih ide-ide juga. Cuman tar dulu ya drama ya, karena kalau gue lihat di kolom komen dari video yang kemarin ada banyak yang suka dan tertarik dengan video-video kayak begini guys. Jadi gue juga lagi pengen menghindari drama juga biar gue nggak terlalu stres ngebahasin drama, ngomongin orang, ngejulitin orang. Ada yang komen bilang ini channel penyebar kebencian ya kan. Padahal yang dibahas soal orang yang emang udah salah apa kebenciannya. Nggak, mungkin itu antek-anteknya dia Tian. Ya enggak, masa mau white knight, tapi maksudnya di mana kebenciannya gitu. Kita nyebarin info dengan yang valid gitu kan. Kecuali nyebarin info tanpa info yang valid. Jadi gue ngomong gini nih, guys katanya nih guys. Nah itu baru salah gue. Maksudnya kayak gitu, maksudnya kita kasih screen capture kan? Iya. Gini aja, kita udah sama-sama gede. Ini anggaplah isekai ini media buat ranah perwibuan. Gitu aja, sama-sama gede aja. Jangan perwibuan. Gue bukan wibu, bro. Enggak, lu wibu. Bukan, gue otaku, bro. Bukan wibu. Enggak. Otaku sama wibu jangan. Otaku des. Pokoknya gitu, maksudnya udah sama-sama gede gitu. Jadi ya udah, lu anggap ini informasi. Kalau menurut lu ini penting buat lu bisa komen, lu bisa share. Kalau nggak penting skip aja, simple. Iya, kayak ada yang komen tuh di gua di video kemarin, dia bilang, "Bang, menurut gua argumen lu di sini salah gini udah jelasin panjang lebar kan." Gua cuma jawab gini aja. Menurut lu salah ya nggak apa-apa. Ini kan menurut sudut pandang gua. Justru kita demen berdebat. Kita berdebat aja. Lu punya pemikiran apa? Jadi yang penting bukan debat teori One Piece, udah itu aja. Iya, ini bukan berarti gua benar ya guys. Kalau menurut kalian gua salah, ini sekalian klarifikasi. Kalau menurut kalian gua salah di konten-konten gua atau di obrolan debat kusir gua ini sama Christian,
ya kalian silahkan tinggal langsung bilang, enggak gue begini, ya silahkan. Kita juga nggak akan marah juga karena kita di sini orang-orang yang bodoh amat. Jadi ya gitu aja. Ya have fun. Have fun Ini gitu. hobi, bukan pekerjaan gitu. Lu udah di kerjaan stres, ngapain gitu, hobi jadi bikin stres. Ya, jadi gitu aja dulu deh ya. Ya kalau gini panjang nih, nggak selesai nih ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus sampai dari pojok kanan bawah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Gue sama Tian bakal ngebahas keseruan dan ketololan yang terjadi di Mandarake ya. Oke, itu tips buat bocoran episode berikutnya ya. Tips ketololan dan kegoblokan yang terjadi di Mandarake. Oke, peace out guys.